Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu rabi'u utawi iki iku martelake hadis ar-rabi'u kang kaping 4 apa hadis an Abi Abdurrahmani dan riwayatake saking Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin nyatane Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud hadatsana nyritakake ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa hale utawi Rasulullah iku as-sadiqu wong kang temen al-masduku kang iku as-sadiqu wong kang jujur utawa kang temen sapa Rasulullah al-masduku kang den temeni sapa sadiq. Inna ahadakum ing dawuh inna ahadakum satuhune salah suwijine sira kabeh iku yujma'u den kumpulake apa khalquhu kedadiane ahad fi batni ummihi ing dalem wetenge ibuke ahad arba'ina ing dalem mangsa 40 apane yoman dinane nutfatan ingkang rupa mani bumayakunu mongko nuli ana apa nutfah iku alakotan rupa getih kempel mitla zalika hales padane mengkono arba'ina yoman bumayakunu mongko nuli ana apa khalquhu. Jadi yang awal khalquhu alaqatan summa yakunu mengkonuli ono apa khalquhu mudghatan iku mudghatan rupa daging kempel daging wungkul mitla dalika hale sepadane mengkono arba'ina yauman Sumayur salu mengkono liden utus ilaihi maring ahadukum atau apa sapa al malaku malaikat fayamfuku mengkono nyebul sapa malak fayamfuku mengkono nyebul sapa malak fihi ing dalam ahad arruha ing ruh wa yu'maru lan den perintah sapa malak bi arba'i kalimatin kelawan nulis papat pira-pira kalimat bikat birizkihi nyatane kelawan nulis ing rezekine ahad wa ajalihi lan titi mangsoni ahad wa amalihi lan amali ahad wa syaqiyun lan apa toh utawi ahad iku wong kang cilaka au sa'idun utawa wong kang bejo
Fawallahi mongko demi Gusti Allah. Fawallahi mongko demi Gusti Allah alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud sapa ghairuhu liyane Allah. Sapa ghairuhu liyane Allah. Inna ahadakum satuhune salah suwijine sira kabeh. Inna ahadukum satuhune salah suwijine sira kabeh iku layak malu yaktini ngamal sapa ahad. Iku layak malu yaktini ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amale wong kang ahli swarga. Kelawan amale wong kang ahli swarga. Hatta ma yakuna sehingga ora ono hatta ma yakuna sehingga ora ono iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane jannah. Iku bainahu ing dalam antarane ahad wa bainaha lan ing dalam antarane jannah apa illa diraun angin sa dira apa illa diraun angin sa dira. Fayasbiku mongkon dingini Fayasbiku mongkon dingini alaihi ingatasi ahad. Alaihi ingatasi ahad apa alkitabu tulisane takdir. Apa alkitabu tulisane takdir. Fayamalu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kelawan amali wong kang ahli neraka. Bi amali ahli nari kelawan amali wong kang ahli neraka fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ingna. Maka mlebu sapa ahad ingna. Wa inna ahadakum lan satuhune salah suwijine sira kabeh. Lan satuhune salah suwijine sira kabeh iku layak malu yektine ngamal sapa ahad. Yektine ngamal sapa ahad bi amali ahli nari kalawan amali wong kang ahli neraka. Wong kang ahli neraka hatta mayakuna sehingga ora ono iku bainahu in dalam antarane ahad wa bainaha lan in dalam antarane nar apa ila diraun angin sak dira fayasbiku mongkon dingini alaihi ngatasi ahad apa alkitab tulisane takdir fayamalu mongko ngamal sapa ahad di amali ahli jannati kelawan amale wong kang ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahad ing jannah rawahu ngriwayataken hadis sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Jadi hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang ke-6 yang masuk Islam. Orang ke-6 yang pertama masuk Islam adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau sebelum masuk Islam adalah seorang buruh angon kambing. Jadi beliau angon kambing, punya orang kaya, beliau yang bagian angon. Bil ujroh, dengan upah yang sangat. Suatu saat Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar pulang daripada mengajak orang masuk Islam, bertemu dengan Ibnu Mas'ud yang sedang membawa dan menggiring kambing yang begitu banyak. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar minta susu kepada Ibnu Mas'ud daripada susunya kambing. Kata Ibnu Mas'ud, minta maaf, saya hanya angon kambing dengan upah, bukan milik saya. Jadi saya nggak berhak memberikan susunya. Jadi dari sebelum masuk Islam, Ibnu Mas'ud sudah punya bibit kejujuran, bukan haknya memberikan susu kambing. Akhirnya Rasulullah minta, kalau begitu saya pinjam kambing yang sudah tidak mengeluarkan susu lagi. Kambing sudah kambing betina sudah tua, nggak mengeluarkan susu lagi, dipinjam sama Rasulullah. Akhirnya diberikan sama Rasulullah. Nah, itu Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah waktu itu Ibnu Mas'ud belum masuk Islam. Ketika Rasulullah mendekat,
Susunya kambing itu begitu dipegang langsung netes, susu segar, langsung susunya itu penuh dengan susu. Jadi sama Rasulullah diperas, susunya diberikan Abu Bakar. Habis itu Abu Bakar setelah minum susu, diperas lagi sama Rasulullah, diminum sendiri. Habis itu peras lagi sama Rasulullah, diberikan Ibnu Mas'ud. Habis itu sama Rasulullah, susunya dielus lagi, dipegang lagi, kempes lagi, dan tidak lagi mengeluarkan susu. Ibnu Mas'ud kaget, ini orang ajaib, ini orang sangat ajaib. Kambing dari tadi nggak ada susunya, bisa mengeluarkan susu, bisa diminum, dan rasanya asli susu, ajaib. Akhirnya nanya sama Abu Bakar, kawanmu itu orang apa? Itu Rasul, Nabi, dia utusannya Allah. Kamu mau ikut agamanya? Nanti aja aku pikir-pikir. Sebenarnya kata Ibnu Mas'ud, mau masuk Islam di saat itu malu karena masih dalam keadaan kotor. Jadi Ibnu Mas'ud langsung pulang, nganterin kambing ke majikan. Kambingnya dianterin ke majikan. Ibnu Mas'ud mandi bersih, dicari Rasulullah, dicari Abu Bakar. Abu Bakar, anterin saya ke sahabatmu tadi, saya mau masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ditanya sama Sayyidina Abu Bakar, kenapa kau tidak masuk Islam dari tadi? Saya malu masuk Islam dalam keadaan kotor, belum mandi, belum apa. Akhirnya mandi dulu, siapa namanya, Ibnu Mas'ud, baru masuk Islam. Ibnu Mas'ud ini postur tubuhnya kecil, ya bisa dibilang cebol orangnya, cuma nggak yang cebol banget, tapi nggak kayak cebol kecil kan? Karena ceritanya Ibnu Mas'ud, Indonesia waktu itu masih bedah. Ketika perang Badar, kan dulu Ibnu Mas'ud itu pernah waktu turunnya surat Ar-Rahman, Rasulullah nanya, siapa yang berani baca surat ini di depan orang banyak? Saya, Rasulullah. Ibnu Mas'ud langsung di depan Ka'bah baca Ar-Rahman. Didatangi sama Abu Jahal, ditampar sampai kupingnya berdarah. Ibnu Mas'ud datang ke Rasulullah sambil menangis. Jibril datang, ketawa-ketawa di depan Rasulullah. Jibril, kenapa kau ketawa? Ini sahabat saya sedang kesusahan, kupingnya bocor gara-gara ditampar Abu Jahal. Suatu saat kamu akan tahu jawabannya. Akhirnya Ibnu Mas'ud setelah hijrah, perang Badar. Perang Badar itu Abu Jahal sudah ada yang ngincer dua anak kecil kembar, umur 13 tahun atau 14 tahun, kembar. Habis itu nanya sama Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf. Itu kembar itu ada di sebelah kanan kirinya. Yang satu narik bajunya, paman sini ya. Ada apa? Yang namanya Abu Jahal itu mana? Itu yang besar naik kuda itu Abu Jahal. Ada apa nak? Kata ibu saya, dia dulu paling banyak menyakiti Rasulullah. Oh iya, dia memang banyak Rasul. Habis itu yang dari kiri narik, paman, ada apa? Yang mana namanya Abu Jahal? Itu yang paling besar naik kuda. Ada apa? Kata ibu saya, dia yang paling banyak menyakiti Rasulullah. Oh iya dia. Begitu perang dimulai, dua anak kecil itu nggak ngincar orang lain, ngincar Abu Jahal langsung. Padahal Abu Jahal orangnya gede besar. Akhirnya yang satu bacok dulu, Abu Jahal ketawa, anak kecil mau bacoknya. Akhirnya dia kena sebet Abu Jahal, mati yang satu. Itu yang dibacok kakinya. Akhirnya Abu Jahal karena kakinya luka, bersimpuh. Nah, karena turun sudah, yang satunya saudaranya bisa bacok lehernya. Cuma bacokannya anak kecil waktu itu masih umur 13 tahun. Gak sampai mati. Abu Jahal cuma sekarang. Gak sampai mati. Akhirnya ketika Abu Jahal roboh, dia langsung lari cari Rasulullah. Rasulullah, ada apa? Orang yang menyakitimu sudah lama menyakitimu, sekarang sudah mati. Siapa dia? Abu Jahal. Oh iya bagus. Mana saudaramu? Dia kena bacok Abu Jahal. Ya sudah, insyaallah sudah. Habis itu setelah perang selesai, kata Rasulullah bilang sama Ibnu Mas'ud,
cari di mana Abu Jahal. Ya Rasulullah, kalau ada bawa ke sini. Termasuk nyari ketemu sama Abu Jahal belum mati, cuma sekarat, sudah nggak bisa berdiri. Ibnu Mas'ud mau ngomong nggak lihat. Abu Jahal walaupun roboh besar, Ibnu Mas'ud susah. Akhirnya Ibnu Mas'ud naik ke atas dadanya, dilihatin sama Abu Jahal. Ketawa Abu Jahal. Ya anak kecil, anak kecil. Mau apa kamu? Saya memotong kepalamu. Ketawa lagi. Haha. Jangan potong sama pisaumu kecil, nggak bisa. Pakai pisau saya. Pisau saya panjang besar. Kalau motong jangan dari atas, dari bawah. Biar Muhammad tahu saya ini orangnya besar. Jadi walaupun sekarang kita berjalan sombong. Ketika sesaat sebelum dipotong sama Ibnu Mas'ud, Abu Jahal pesan, salam sama Muhammad, saya musuhnya dunia sampai akhir. Sampai segitunya Abu Jahal. Akhirnya dipotong sama Ibnu Mas'ud, mau dibawa gak kuat, gede, kepalanya terlalu besar. Ibnu Mas'ud memang cebol, gak bisa bawa. Ibnu Mas'ud kupingnya dibolongin, dikit tampar, digeret. Ditendek, iya. Nah begitu mau nyampe ke Rasulullah, geret kepala itu, Jibril turun lagi, ketawa lagi. Muhammad, dulu saya yang ketawa, ini jawabannya. Ada apa? Kupingnya Ibnu Mas'ud bocor, terus dibalas kuping. Enggak saya Abu Jahal itu batinnya Ibnu Mas'ud. Kuping balas kuping, sih batin ndas. Itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau kesehariannya nolong Rasulullah. Beliau bagian menyiapkan siwak, bawain sandal. Kalau Rasulullah masuk ke tempat yang melepas sandalnya sama Ibnu Mas'ud dikepit. Kemudian suka ngambilin air wudhunya Rasulullah. Ini kebiasaan Ibnu Mas'ud. Ngambilin siwak, nyiapin sandal, sama kadang mengambilkan air wudhu. Pernah suatu saat Ibnu Mas'ud nyari siwaknya Rasulullah. Ini kakinya ditiup angin. Kecil, kelihatan kecil. Sahabat semua ketawa. Rasulullah lihat sahabatnya diketertawakan, orang nggak terima. Ada apa? Karena kecil. Itu kecil sekarang di dunia. Besok di akhirat di mizan kakinya Ibnu Mas'ud itu sangat berat. Ini amal solehnya banyak. Ibnu Mas'ud keahliannya diantaranya adalah ahli Quran, ya. Hafal ahli Quran, kata Rasulullah. Kalau kalian ingin mendengar Al-Quran ghaddan tariyan, yang sangat segar seperti baru diturunkan, fasma'u min ibni Ummi Maktum. Ini salah satu namanya Ibnu Mas'ud. Dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Ini biografi singkat Abdullah bin Mas'ud. Beliau bercerita, Rasulullah pernah bercerita kepada saya, dan Rasulullah itu sangat jujur dan dibenarkan oleh Allah. Ibnu Mas'ud bilang begitu karena yang akan diceritakan ini sesuatu yang gak masuk akal dan gak ada jalan lain di saat itu kecuali melalui wahyu. Karena gak masuk akal di zaman itu, gak masuk akal. Dari mana orang punya pengetahuan asal usul penciptaan manusia. Rasulullah mengatakan bahwa kalian itu diciptakan awal pertama kali di perut ibu kalian 40 hari masih berupa nutfah, berupa mani di dalam dinding rahim itu selama 40 hari. Ya, setelah habis itu dari 40 hari berupa air mani, 40 hari berikutnya berupa darah cuma darah kental, darah ini. Habis itu 40 hari lagi berupa daging yang sudah terbentuk manusia. Daging cuma daging kecil terbentuk manusia. Jadi berapa? 3 kali 40 hari, 120 hari. Di situ sudah diciptakan oleh Allah telinganya, matanya, lambungnya, itu sudah diciptakan oleh Allah dan sudah dibentuk manusia. Jadi 120 hari itu sudah dibentuk, bisa irungi, mripati, cuma kecil.
Nah, ukuran kecilnya itu di sini dikatakan ukuran kecilnya itu biqadri ma yudmahu, dengan ukuran daging yang bisa dimakan. Jadi enggak terlalu besar, cukup bisa masuk ke mulut orang dewasa, bisa masuk ke mulut orang dewasa. Jadi teman sudah berbentuk manusia, ada kaki, ada tangan, jari-jari sudah ada kecil-kecil. Thumma yursalu ilahil malak, kemudian diutus malaikat, fa yanfukhu fil ruh, meniupkan roh kehidupan, meniupkan roh kehidupan. Makanya peringatan peringatan 3 bulanan itu sangat penting, karena di situ dimasukkannya roh, dan di situ juga akan dicatat 4 hal, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, kemudian dia akan jadi orang yang selamat atau celaka besok di akhir. 4 hal ini dicatat di 120 hari pertama di dalam kandungan. Berarti 3 bulan menjelang 4 bulan. Jadi 3 bulanan itu pentingnya di situ, karena persiapan dimasukkannya roh. Jadi kita request dulu dibacakan surat. Dibacakan surat. Yusuf lanang di akhlaknya Muhammad Nabi Yusuf, atau dibacakan surat Maryam supaya seperti Siti Maryam, dibacakan surat lagi adik rezekinya lancar dan semisal. Jadi pentingnya acara 3 bulanan, karena setelah itu menjelang dicatatnya rezeki, dicatatnya ajal, dicatatnya amal, nanti amalnya api apa ora, kemudian dicatatnya nanti orang yang selamat atau enggak. Kemudian demi kata Rasulullah, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa kalian itu kalau beramal seperti amalnya orang ahli surga, wis ibadah siang bengi, Tuhane gak tahu copot, tahajudnya gak tahu copot, wiridan awan bengi, poso sunnah dan sebagainya, tapi di takdiri catatannya pas awal 4 bulan pertama itu ternyata catatannya catatan buruk, maka suatu saat akan mengamalkan amal buruk sehingga nanti jadi penduduk neraka. Walaupun seumur hidup ngamalin amal bagus, tapi nanti akan ada amal buruk di akhir hayatnya yang menyebabkan dia su'ul khatimah dan masuk neraka. Kenapa? Sudah terlebih kedahuluan dicatat takdir oleh Allah sebagai orang yang celaka. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang oleh Allah yang hidupnya dosa terus, awan bengi gak tahu luput tukang dosa, cuma di catatannya Allah jadi orang husnul khotimah, orang yang akhir hidupnya baik dan jadi orang yang selamat, orang itu akan melakukan amal soleh di akhir hidupnya, sehingga akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan dan masuk surga. Nah, itu ceritanya pernah pada cerita setan yang menggoda orang soleh. Ada orang soleh ahli ibadah, setan iri, setan ingin menjerumuskannya. Akhirnya setan itu berbentuk wujud manusia, ibadai sing luwih akanan. Nah, dhek gak tau apa, dhek wiridan tok di masjid, dhek wiridan tambah banyak, tambah lama, gak mulai-mulai tok masjid. Akhirnya kagum, yang ahli ibadah itu kagum, takon nang setan itu, sing rupa wujud manusia. Kon kok iso cek pintere, cek kuati ibadah iki apa carane? Sampeyan kok cek kuati ibadah. Dari setan, aku maksiat dhisik. Mari maksiat dhisik, kok kan awak iki penyesalan dalam. Nah, karena penyesalan itulah saya ibadahnya mempeng kayak ini. Apa aku kudu maksiat dhisik ya? Ya lek gak maksiat dhisik sampeyan ibadah tok, dadi semangate sik sak ngono.
tapi lek didukung ambek dosa dari setan. Kok tambah semangat. Akhirnya saya tak coba. Diberi pilihan maksiat 3. Terus tak tiru sampean. Maksiat apa? Dari setan itu matanya anak yatim. Anak yatim nanti dikatimi. Gak iso aku gak mentolong. Wis zina ae mbek wong wedok. Hak ya apa jare wong aku dikene ngulangi wong kok kate zina. Ya wis nyembe kamar. Nyewa buku. Wis ngombe kamar ae. Lah lek dipikir-pikir iki dosaku ambek pangeran. Lek mangi kan dosane ambek wong liya. Ya wis iki ae tak ngombe kamar. Akhirnya dia datang ke tempat diskotik zaman dulu yang jualan minuman keras ternyata janda punya anak yatim. Ya akhirnya ngombe Homer mabuk, di tengah-tengah mabuk tertarik sama yang jualan mau diperkosa, anaknya teko, anaknya dipateni dhisik sing yatim. Selain ngono zina ambek sing wedok iku akhirnya dipateni dhisik. Akhirnya konangan masyarakat diajar oleh masyarakat, begitu sudah sekarat, dicancang sekarat, setan itu teko, sing nguruki kongkon maksiat itu teko. Aku melu awakmu kok tambah hancur gini jadi. Akhirnya setan itu gawon. Orang itu kalau sakaratul maut kan haus. Gawa umben-umben, gawa banyu. Akhirnya jaluk, yowes aku jaluk banyu nih. Jaluk banyu iki ya, ngelak, iya. Ya tak cei, tak umbeni awakmu. Tapi ana syarat. Syaratnya apa? Kon kudu sujud nang aku. Sujud ya apa? Aku dicancang ndoro gak disujud. Sujud itu ambek mripatmu ae. Yang penting kon niat sujud. Nah itu orangnya niat sujud, pasrah orang. Niat sujud dengan niat dan matanya disaroh. Ternyata ketika dia sudah melakukan kemusyrikan nyembah setan itu, gelas air itu sama setan dijatuhkan. Ya gadomben ya gitu. Ya akhirnya orang ini mati dalam keadaan syukur. Padahal awalnya ahli ibadah. Ono sing awalnya ahli maksiat. Nah, ngerampok sembarang. Mata ini 99 wong. 99 orang pernah membunuh. Akhirnya ingin tobat, golek pastor, takon. Pastor, aku itu apa iso tobat? Ya iso apa? Aku ki mari mateni wong 99. Oh ya gak iso lek ngono. Oke, namun mari mateni wong sik adae aku kate tobat gak iso. Akhirnya dilok mau pasture ngamuk dipateni pisan. Persisan. Angel wis. Persisan. Sobat umar. Dijangkepno 100. Mari dijangkepno 100. Akhirnya dia cari orang alim, ketemu sama orang alim nanya. Bisa enggak saya bertobat? Ya bisa, siapa yang bisa menghalangi orang bertobat? Saya sudah membunuh 100 orang. Enggak apa-apa. Yang penting kamu tobat. Akhirnya dibuka pintu tobat, wis niat tobat betulan sama orang alim itu, tapi kan ana syaratnya. Lek pengin tobat tenanan. Ya apa? Kon nyingkiri to desamu wonge elek-elek. Desamu ahli maksiat. Kon nyingkiri nang desa kono, wonge ndek kono api-api ahli ibadah. Wis kon nyedhek ambek wong sing apik ae. Ya wes, dalam rangka niat tobat, perjalanan menuju tempat yang dituju dan mati di tengah jalan. Nah, ketika mati di tengah jalan, datang malaikat kating gawa nang neraka. Karena dasar maksiate sing akeh. Ana malaikat Rahman kating gawa nang surga karena dasar sudah punya niat tobat. Akhirnya engkel-engkelan, enggak, iki akan dosane tembangan untuk tobat itu durung kelakon. Tapi dari sini kita iki wis niat tobat dan berusaha bisa.
Kaiso kata tak kau nang surga. Akhirnya Allah menurunkan malaikat penengah. Ya wis ukuran. Jarak teko nggen maksiate ambek teko nggen tobate. Mana yang lebih dekat, maka dia dimasukkan ke sana. Ketika diukur, ternyata sebenarnya jaraknya KJM sakila. KJM sakila. Sebenarnya orang itu lebih dekat ke tempat maksiat sebenarnya. Cuma karena Allah menghargai niat tobati, awak emang sing mati itu diwalik. Karena diwalik lebih dekat ke tempat ibadah, KJM sak jengkal tok. Akhirnya digawa malaikat Rahman, digawa nang surga. Ya, karena apa tadi? Sudah didahului takdir jadi orang selamat, ada aja penyebab untuk bisa jadi orang yang selamat. Makanya kita itu harus selalu menjaga amal soleh, karena matal mar'u ala ma'asya'aleh. Orang itu akan mati sesuai cara hidupnya. Kayak apa cara hidupnya? Ya matinya kayak itu. Kalau sing iku mang pengecualian, orang-orang yang memang oleh Allah sudah diberi jalan hidup husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, untuk cara hidup kita bagaimana? Kata ingin dari sing boleh wayahe api ya api, tak bisa gitu. Kita yang penting menjaga amal soleh. Karena matal mar'u ala ma'asya'alai. Orang itu akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Lek biasa api, insya Allah matinya api. Lek biasa elek, yo age-age matinya juga dalam keadaan tidak baik. Makanya tugas kita adalah menjaga amal soleh, mencari teman-teman orang soleh, karena itu akan menarik kita ke amal soleh, dan menjauhi tempat maksiat dan orang-orang ahli maksiat. Mereka akan menarik kita ke tempat atau perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.